Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berdirinya kami di sini sebagai MC dan moderator kegiatan debat pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas periode 2025-2026. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cawas, Ibu Ani Sulistiani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Susilo Budi Utomo SPD, Ibu Yenti Anggreni SPD, dan Ibu Maria Wulan Sari SPD selaku panelis pada debat calon ketua OSIS kali ini. Serta yang kami banggakan pula seluruh panitia dan yang kami sayangi seluruh kandidat pasangan calon ketua OSIS terpilih. Memasuki acara yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari pasangan nomor urut 1 yang beranggotakan saya Lutfi Amran Fauzi sebagai calon ketua umum.
Saya Yoga Raditya Mahendra sebagai calon ketua 1. Saya Husfian Rizia sebagai calon ketua 2. Izinkan kami menyampaikan visi misi kami. Visi kami adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Cawas sebagai wadah yang dekat dengan siswa, inspiratif dan kreatif dalam membentuk generasi yang smart, sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti. Untuk mewujudkan visi kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, mengembangkan komunikasi yang hangat dan terbuka antara pengurus OSIS dan siswa untuk menyampaikan atau menyuarakan aspirasi serta ide-ide yang kreatif. Yang kedua, menguatkan semangat religius, kebersamaan, dan kedisiplinan sebagai dasar pembentukan karakter siswa. Untuk yang terakhir, yaitu meningkatkan peran OSIS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang peduli dan berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Sudah cukup? Dipersilakan dulu. Baik, untuk salah satu panelis yang mau untuk memberikan tanggapan visi-visi yang telah disampaikan pasangan calon nomor urut 1. Untuk visinya terkait dengan kedisiplinan yang pada akhir-akhir ini memang untuk masalah kedisiplinan di SMA Negeri 1 Cawas mungkin sudah akan lebih baik, karena kita perlu lebih baik lagi. Nah, dengan visi misi tadi terkait dengan karakter kedisiplinan, karena kalian akan membuat program untuk membentuk karakter yang disiplin. Contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Siswa atas pertanyaannya. Jadi untuk menaati kata tadi kita dia kedisiplinan. Jadi itu kita tidak melakukan program kerja, tapi kita terapkan dulu. Karena kita itu di organisasi OSIS dulu. Jadi OSIS itu buat contoh buat siswa-siswa semuanya. Kan di setiap kelas juga terdapat OSIS-OSISnya. Jadi kita terapkan dulu di OSISnya dulu. Dan OSIS itu buat patokan contoh siswa-siswa semuanya. Oke, terima kasih. Izin menanggapi lagi ya. Terkait dengan nanti semisal kamu terpilih jadi ketua, ketika anggotamu tidak disiplin dengan tata tertib yang dibuat di SMA Negeri Cawas, sikap kamu seperti apa? Ada anggota OSIS ketika tidak tertib, sikap kamu seperti apa? Menanggapi lagi untuk sikap saya nanti saya mencoba menjadinya si anak dulu Pak. Jika itu sendiri dulu sama sih dia masih tidak tertib lagi, kita tegur lagi, semisal udah 3 kali kita libatkan ke lebih atasnya lagi. Kayak gitu. Baik, sudah cukup Pak. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Dan selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut kedua diharap untuk memaparkan visi dan misi kalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pasangan calon ketua OSIS nomor urut 2 yang merupakan saya sendiri David Rahman dari Sabukan sebagai calon ketua umum. Saya Imam Widardo sebagai calon ketua 1. Saya Abdi Widardo sebagai calon ketua 2. Kami di sini akan membawakan visi dan misi tentang. Baiklah, saya membacakan visi dan misi kami. Kami
memiliki visi yaitu mampu membentuk OSIS yang kreatif dan berdaya saing sehingga membentuk generasi yang berkualitas, berprestasi dan berakhlak agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan berkarakter. Kemudian kami memiliki misi yaitu mendorong minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Cawas ini, kemudian menjadikan OSIS sebagai tempat penyampaian aspirasi maupun ide-ide yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Cawas, dan yang terakhir yaitu menjadikan OSIS sebagai tempat untuk pengembangan rasa kebersamaan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh OSIS sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing sekolah kita yaitu contohnya seperti event yang diadakan kemarin yaitu Asterion. Itu bisa memperlihatkan bagaimana sekolah kita dengan event besar itu bagaimana. Untuk terkait keseharian di sekolah untuk nyaman atau belum ya, saya akui sudah belum untuk maka dari itu kita ya akan melakukan solusi yaitu dimulai dari organisasi OSIS dulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan inovatif. Disimpulkan tadi terkait dengan kenyamanan. Artinya sampai saat ini kalian mengenai belum nyaman karena mungkin masih ada kemudian dan sebagainya. Nah, terkait dengan kenyamanan, organisasi OSIS itu kan organisasi tertinggi di sekolah yang ada di SMA kan seperti itu. Nah, di bawahnya masih banyak organisasi, kemudian baru organisasi dan siswa. Nah, sejauh ini kalian juga ada yang kemarin jadi anggota OSIS kan, merasa nggak sudah mengayomi organisasi yang lain?
anak OSIS itu kan harusnya memberi contoh. Kalian merasa belum sudah memberi contoh untuk organisasi yang lain. Itu untuk saya untuk kenyamanan semuanya, dan semuanya bisa jalan balance. Tujuannya apa? Untuk SMA Negeri 1 Cawas. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Sedikit menambah. Yang dimaksud adalah saya itu kalau tadi Mas Arfi itu yang penjelasan itu sebenarnya bukan ke daya saing yang kita jual ke pasaran ya, tapi cenderung lebih ke kayak gengsi kita yang kita keluarkan di acara Aster yang kemarin itu cuma gengsi kita aja. Daya saing itu seperti kita menjual apa ya di dalam diri SMA Cawasannya nih. Siswanya itu tetap semuanya, siswanya itu rapi semuanya, siswanya itu pintar semuanya. Mereka punya adab yang baik dan yang lainnya seperti itu. Jadi saya rasa sih daya saing kita masih kurang dibanding sekolah yang lain. Mungkin kalau nanti kalian bisa terpilih, ya angkat ini jadi program kalian benar-benar menjadikan sekolah itu menjadi sekolah ya. Orang lain tuh apa ya? Sekolah lain itu nggak pernah kita seperti itu. Bisa menjawab dari yang Pak Susilo tadi. Kalau saya rasa itu belum terlalu mengayomi, karena kita yang kemarin pernah di OSIS kan di kelas 2 itu juga perlu belajar untuk mengayomi. Nah, wajar jika kalau kita masih ada belum jadi patut contoh. Nah, untuk besok insya Allah banyak juga perubahan. Terus itu yang menjadi tadi soal daya saing kan dari Mas Abila itu dijelaskan di ASR itu cuma buat gengsi. Nah, mungkin bisa daya saing di organisasi dan ekstrakurikuler yang lain. Nah, itu bisa kita munculkan ke masyarakat sosial. Contohnya seperti kalau OSIS kan ada kegiatan Toska. Nah, di kegiatan Toska itu kita mencontohkan bagaimana karakter siswa-siswi di SMA Negeri Cawas. Kita ini bisa mendominasi lah sekali di kegiatan Toska agar terlihat kalau itu semacam lebih karakternya lebih bagus kan. Oke, tadi terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan, membuat perubahan untuk kedepannya. Nah, kamu sudah mempunyai rencana tidak ketika nanti kamu terpilih, kemudian perubahan apa yang akan kamu lakukan terkait dengan mengayomi organisasi yang lain dan siswa-siswa SMA Negeri Cawas. Terima kasih. Bisa jawab untuk mengayomi organisasi lain dan siswa-siswa lain. Yang pertama dari yang organisasi dulu. Untuk yang organisasi dari OSIS sudah melakukan kerjasama dengan organisasi lain yaitu PKS, GA dan yang lain-lain juga untuk melaksanakan event-event besar seperti Aster kemarin sama event-event pengajian itu juga melakukan dari organisasi lain. Untuk mengayomi yang siswa, kita akan membuka suara dari para siswa untuk memberikan saran kepada para anak-anak OSIS buat kemajuan OSIS SMA Negeri 1 Cawas. Baik, terima kasih atas penyampaian visi dan misi. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu pengambilan undian untuk menentukan tema dan debat kali ini. Untuk pengambilan pertama akan diambil dan dilakukan oleh salah satu dari pasangan calon pertama. Kepada pasangan calon pertama dipersilakan.
Bapak Susilo Budi Utomo yang disilakan untuk memberikan pernyataan. Terkait dengan karakter sebenarnya sudah jadi apa sebenarnya jadi bukan polemik, tapi pada akhirnya semua itu kan akan baik kalau punya karakter yang baik. Jadi terkait dengan program tidak ada program terkait penggunaan karakter. Ya. Jadi gimana kalian mewujudkan visi misi tadi terkait dengan pembentukan karakter. Pembentukan sesuatu yang seperti satu kawas. Ini cukup, terima kasih. Waktu syukur kepada pasangan calon nomor 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesabarannya. Sebelumnya saya izin menanggapi terkait pernyataan yang diberikan oleh Pak Susilo. Jadi cara kami untuk mewujudkan visi misi tentang pembentukan karakter siswa itu kan di dalam organisasi OSIS ini anggotanya itu kayak double beberapa ekstrakurikuler. Jadi kita perbaiki dulu yang sikap dari internal dari masing-masing anggota agar bisa disalurkan ke teman-temannya yang berbeda di ekstrakurikuler. Kemudian di visi kami itu kan untuk mewujudkan untuk membentuk generasi yang smart, sigap, musyawarah, adil, religius, dan tertib. Nah, untuk mewujudkan sigap, adil, tertib itu tadi lebih mengarah ke kedisiplinan yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk musyawarah kita memiliki program kota aspirasi yang akan dibagikan ke kelas untuk menyebabkan aspirasi siswa pada OSIS. Tidak hanya tentang aspirasi, namun juga sebagai saran dan kritik yang akan diajukan untuk pengurus OSIS. Kemudian untuk religius, kita dapat mengadakan program-program yang meningkatkan keagamaan dari masing-masing siswa, seperti kayak acara kajian yang akan dilaksanakan ketika acara puji. Untuk
kedisiplinan, bagaimana cara menerapkannya kepada para siswa yang lain? Terima kasih. Waktu habis, mohon segera dilakukan anggarannya. Izin menanggapi dari pasangan nomor 2 tadi terkait kota aspirasi. Bagaimana cara kamu mengenalkan kota aspirasi pada siswa-siswi semuanya? Jadi yang pertama itu kami buat kota aspirasi itu kita taruh bukan koperasi siswa. Nanti kita tulis juga kota aspirasi itu. Misal masih belum ada siswa yang mengenal, kita akan keliling ke kelas-kelas seperti bahasa itu, kita kenal kepada siswa dan kita kasih kesempatan buat mereka berpuisi, ada kritik saran atau ide kreatif dari mereka yang mungkin bisa jadi masukan buat proses buat bekerja depannya ataupun kritik saran dari mereka. Dan untuk religius dan kedisiplinan, untuk religius dan kedisiplinan itu kembali lagi ke internalnya, ke organisasinya tersebut, kedisiplinan. Jadi kita menekankan kedisiplinan itu di organisasi yang ini. Soalnya kan juga di OSIS itu banyak yang kayak double job, seperti kayak ada yang double PA, Korisma, dan kita bisa melakukan di situ Korisma juga. Jadi kita bekerja sama dengan Korisma buat mengajak kayak kegiatan pengajian ataupun tabarus yang dilakukan perempuan ketika yang laki-laki bersolat Jumat, yang perempuan diisi materi dengan kajian tadi. Untuk kedisiplinan kan kita bisa kayak contoh di OSIS-nya, terus OSIS kan pasti berjadi kayak dia juga, ya dia itu kayak kita memberikan contoh dia itu kan apa namanya OSIS sikapnya sama di situ juga, jadi bisa buat apa juga. Terima kasih. Oke, sebenarnya karakter itu bukan dengan value. Apa yang kamu jual? Apa yang kamu jual dalam organisasi kamu? Apa yang kamu jual untuk orang bisa memilih ini loh, pilih saya. Karena saya punya ini itu seperti itu. Terus lanjut masalah double. Memang dalam posisi itu banyak sekali yang double ke organisasi lain. Nah, itu kan tantangannya saja nih. Itu kan mengorbankan satu organisasi. Contoh kayak kita harusnya mereka bisa diklat sampai berakhir karena tumbuhan dengan DA, tumbuhan dengan OSIS yang lain yang bisa, jadinya harus mundur seperti itu. Berarti kan itu namanya mengorbankan organisasi lain kan? Karena ada penduduk di sini yang di sana juga kayak gitu. Gimana cara kamu supaya semuanya itu balance dan nggak ada yang merasa apa ya tersisihkan seperti itu? Terima kasih. Oke, saya menambahkan sedikit untuk calon nomor 1 ya. Kalian tadi menyampaikan tentang karakter ya. Kita sering melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita seperti apa ya? Kadang anak itu mengejek temannya dengan nama orang tua, terus memanggil nama teman
adalah untuk menekan karakter yang ingin kalian sampaikan atau calon ingin menyampaikan ke siswa yang lainnya seperti apa, bisa biar anda ini bisa menjadi contoh untuk penerapan karakter yang lebih baik seperti itu. Izin menjawab tanggapan dari Pak Susilo antara double job dan tabrakan itu dari media. Itu kita bisa mengatasinya dengan misalnya kita mengadakan rapat antar ketua organisasi, misalnya dari perwakilan OSIS nanti DA atau DA itu perwakilan satu. Setiap organisasi kan pasti mempunyai programnya, misalnya kayak program yang disampaikan BRT itu ada 3, itu kan pasti sudah tersusun. Dan nanti misalnya ada jadwal yang bukan, kita bisa berdiskusi antar organisasi lain. Atau jika memang tidak bisa 3 hari, kita bisa bagi tempat. Itu. Terima kasih. Baik, izin menanggapi terkait penjelasan dari Ibu Maya. Jadi selain kita menerapkan di organisasi lain, kita juga bisa menerapkan itu juga di keseharian. Kan pasti di tiap kelas itu ada salah satu yang protokol ASIS. Nah, kita itu menjadikan contoh di kelas itu yang katanya perilakunya yang baik, seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tepat, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Nurti untuk jawabannya. Kalau misalkan di dalam satu kelas itu perwakilan dari OSIS itu ternyata belum bisa memberikan contoh karakter yang seperti paslon 1 di dalam misi-misinya tadi itu, kira-kira tindakan dari paslon 1 itu nanti untuk menindaklanjuti anggotanya yang belum bisa menerapkan karakter itu seperti apa? Mohon izin dari Maya tadi untuk yang berkelas mungkin OSISnya belum karakternya belum terbentuk. Itu nanti kembali lagi ke pengurus OSISnya, jadi kita terapkan dulu disiplinan ke dan karakter itu ke orang tersebut. Jadi kita itu memberikan dia masukan atau motivasi kepada dia buat kami itu kan pengurus OSIS kan menjadi siswa terpilih dari siswa-siswa yang lainnya yang berkarir itu. Apakah itu bisa dijamin? Karena kan kadang gini, kalau untuk usia remaja itu kan mereka labil, kadang kayak apa ya, masih menginginkan info seperti itu. Kadang kalau ditegur dia di depannya masih
memberitahu saja atau ada langkah-langkah lain untuk memberi kayak apa ya, biar si anggota dari OSIS ini bisa menerapkan karakter seperti visi-visi yang pasal 1 sampai 5. Mohon izin menanggapi dari tanggapan Bumaya. Mungkin kalau kita misalnya kita harus menegur siswa itu, bakal kami awasi misalnya selama 1 minggu. Jika tidak ada perubahan pada siswa itu, kita punya pembina dalam OSIS. Mungkin kita bisa konsultasikan kepada pembina, mengajak siswa tersebut mengapa dia tidak dapat berubah padahal sudah ditegur beberapa kali. Sebenarnya untuk karakter ya, kita balik ke awal sebenarnya. Yang saya tanyakan di sini terkait dengan karakter, apa yang mungkin kalian coba? Artinya anak-anak pilihlah saya, yang pilihlah saya gitu loh. Ibaratnya seperti itu lah. Apa yang kalian tawarkan untuk teman-teman siswa-siswa SMA bisa Cawas? Kenapa harus memilih saya? Coba ini pasal 1 sama pasal 2 menyampaikan apa keunggulannya dari saya. Mungkin paling besarnya karena dia saat karakter ini terkait dengan karakter itu, pokoknya karakter. Kenapa siswa harus memilih saya? Itu apa yang kalian tawarkan anak-anak? Terima kasih. Saya kenapa saya harus milih Lutfi? Kamu punya apa untuk saya? Kamu tawarkan ke saya? Mungkin nanti dari pasal 2 bisa menjawab dulu. Terima kasih. Baiklah, izinkan menjawab dari Pak Susilo. Karena kenapa kita dipilih? Karena kami memiliki visi dan misi, yaitu menciptakan siswa-siswi yang memiliki kreativitas dan bahkan kita bisa luangkan di dalam OSIS. Misal seperti lomba seni kemarin, seperti melukis ataupun desain poster, itu kan akan gimana ya, bisa melatih bagaimana kita berkreasi maupun
menciptakan sesuatu. Izin menambahi, untuk karakter kita ingin menciptakan lingkungan sekolah yang unggul, aktif, dan memiliki karakter yang baik. Untuk maka dari itu kita akan mencontohkan karakter yang baik agar bisa dicontoh untuk para siswa lain. Nah, karakter baik apa yang kamu tawarkan untuk saya? Raffi mau menawarkan apa supaya aku milih kamu? Kan kita harus ada plot kan, harus plot kan, supaya ada klik saya milih kamu. Nah, itu apa yang kamu jual sama saya? Atau hanya kamu menunjukkan karakter, saya kan tidak tahu karakter kamu seperti apa. Izin menjawab Bu, untuk terkait karakter kami akan menaati aturan sekolah, disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas yang telah diberikan untuk diselesaikan. Dan kami pasal 1 akan menawarkan pengurus yang berkarakter baik dengan menggunakan program 5S, yaitu santun, senyum, salam, sopan. Kita akan melakukan program 5S ini dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijadikan contoh untuk siswa-siswa lain. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2 atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Lalu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru Alis serta seluruh panitia, dan tak lupa juga kepada segenap program yang telah membantu untuk mendokumentasikan kegiatan pada kali ini. Kami berterima kasih atas partisipasi teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru, dan kami mohon maaf atas banyak kesalahan yang telah terjadi atau sesuatu yang begitu. Sekian dan